Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rafli dari kelas manajemen SDMA 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya review sebelumnya, yaitu To Research or to Cooperate Analyzing the Factors that Influence Individual Reaction to Organizational Change, yang diterbitkan oleh Brazilian Journal of Management volume 11 nomor 2 halaman 195 sampai 212 pada tahun 2018, yang ditulis oleh Antonio Luis Marquez, Renata Simos Gumaires dan Livia Almada. Selanjutnya ada latar belakang penelitian, yaitu mengungkapkan bahwa setiap individu akan bereaksi pada setiap kali mereka menghadapi perubahan organisasi yang intens, meskipun mereka mengakui perlunya ada perubahan organisasi yang diusulkan. Menurut Jacob 1995 dan Armenakis dan Bedemian 1999. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda pada setiap individu, baik yang positif maupun yang negatif. Menurut Orek et al. 2011, mengklasifikasikan reaksi terhadap perubahan organisasi dalam 3 dimensi, yaitu afektif, kognitif, dan perilaku. Nah, di sini dalam penelitian ini berfokus pada dimensi perilaku, yang artinya penelitian ini membahas perilaku eksplisit individu dan niat berperilaku untuk menghadapi perubahan organisasi. Penelitian ini mengeksplorasi dimensi perilaku secara umum dan menganalisis tingkat kerjasama atau penolakan terhadap perubahan organisasi melalui perilaku atau niat reaksi individu. Orek et al. 2011. Dalam penelitian ini, dalam konteks Brazil, negara bagian Brasil, Minas Gerais menggantikan sifat administrasi publik yang birokratis menjadi strategi manajerial. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana faktor individu dan organisasi mempengaruhi reaksi individu untuk menolak atau bekerja sama dengan perubahan organisasi. Selanjutnya ada hipotesis dan pengembangan teori. Hipotesis yang pertama yaitu semakin besar keraguan-raguan dan ketidakkonsistenan tentang proses perubahan, maka semakin besar pula tingkat resistensi individu terhadap perubahan organisasi. Keraguan-raguan dan ketidakkonsistenan terjadi karena individu tidak memiliki informasi yang memadai atau tidak cukup memahami dampak perubahan. Hal itu dapat terjadi karena proses perubahan organisasi tidak benar-benar melibatkan semua anggota. Hal itu menghasilkan kesulitan bagi setiap individu untuk mengevaluasi apakah akan mendukung perubahan atau tidak. Elias 2007. Hipotesis yang kedua, semakin besar ancaman yang dirasakan oleh lingkungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat resistensi individu terhadap perubahan organisasi. Banyak perubahan organisasi seperti realokasi fungsi dan restrukturisasi tim mengancam integritas kelompok pertemanan, karena tempat kerja merupakan sumber penting pengakuan sosial bagi seorang karyawan. Nadler 1987 dan Kraim 2006. Hipotesis yang ketiga yaitu semakin besar tekanan kelompok untuk menolak proses perubahan, maka semakin besar pula tingkat resistensi individu terhadap perubahan organisasi. Dalam proses perubahan, identitas kelompok kerja dapat terancam hingga menyebabkan kecemasan yang disebabkan oleh ancaman perubahan yang menghasilkan dampak besar dalam kelompok dan dapat menjadi faktor utama resistensi untuk perubahan yang diusulkan. Van Dijk 2006. Hipotesis yang keempat yaitu semakin tinggi persepsi
konsistensi organisasi yang rendah, maka semakin besar pula tingkat resistensi individu terhadap perubahan organisasi. Semakin tinggi persepsi kualitas informasi yang diterima tentang perubahan, semakin rendah pula resistensi individu. Lewis 2006, Orek, Vakola, dan Armenakis 2011. Hipotesis yang kelima yaitu semakin besar persepsi pengalaman sebelumnya yang tidak berhasil dengan proses perubahan organisasi, maka semakin besar pula tingkat resistensi individu. Pengalaman negatif dengan perubahan akan meningkatkan sikap tidak percaya dan resistensi individu terhadap proyek baru, mengingat bahwa ia tidak percaya lagi bahwa perubahan yang diusulkan akan mencapai tujuannya. Katz, Kahn, 1978. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana bagian ini menjelaskan tentang pengambilan sampel, yaitu menggunakan teknik stratified random sampling yang digunakan oleh sekretariat untuk diterapkan pada pegawai yang terpilih untuk mewakili populasi berdasarkan posisi dan fungsi masing-masing di setiap lembaga yang terlibat dalam penelitian ini. Nah, di sini didapatkan 679 responden dari 3 lembaga yang terlibat dalam proses penelitian ini. Dan selanjutnya ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan partial least square untuk menguji hipotesis karena cukup untuk memperkirakan hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 2.0 M3 untuk menganalisis model struktural dan untuk menentukan tingkat signifikasi jalur hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode bootstrap resampling. Kita menuju ke hasil penelitian, yaitu hasil analisis uji hipotesis penelitian ini. Bahwa hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa keraguan-raguan dan ketidakkonsistenan tentang proses perubahan secara positif mempengaruhi resistensi individu terhadap perubahan organisasi. Hal ini mengkonfirmasikan hipotesis 1. Dan hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa semakin besar ancaman terhadap interaksi sosial yang dirasakan oleh pegawai, maka semakin besar pula resistensi individu terhadap perubahan. Hal ini juga mengkonfirmasikan hipotesis yang kedua. Pada hipotesis yang ketiga, data menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap kelompok kerja yang memiliki resistensi tinggi terhadap proses perubahan secara positif mempengaruhi keputusan mereka untuk menolak perubahan organisasi. Hal ini juga mengkonfirmasikan hipotesis yang ketiga. Pada hipotesis yang keempat, bahwa persepsi konsistensi organisasi yang rendah secara positif akan mempengaruhi resistensi individu terhadap perubahan organisasi. Hal ini juga mengkonfirmasikan hipotesis yang keempat. Hipotesis yang kelima juga dikonfirmasi karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman gagal yang sebelumnya dengan proses perubahan organisasi secara positif akan mempengaruhi resistensi individu terhadap perubahan organisasi. Hal ini juga mengkonfirmasi hipotesis yang kelima. Terakhir, terdapat kesimpulan analisis data yang menunjukkan bahwa faktor keraguan-raguan dan ketidakkonsistenan tentang proses perubahan organisasi memiliki dampak yang paling besar pada resistensi individu terhadap perubahan, diikuti oleh tekanan kelompok untuk menolak perubahan, dan selanjutnya ada pengaruh ancaman terhadap lingkungan sosial para pekerja.
Selain itu, pengalaman gagal yang sebelumnya dengan proses perubahan organisasi berpengaruh kecil terhadap resistensi terhadap perubahan organisasi yang diusulkan. Sehingga pada dasarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan penolakan terhadap perubahan organisasi yang menimbulkan ketidakpastian. Hal tersebut menyebabkan para anggota atau karyawan yang tetap bertahan pada aturan yang sebelumnya. Selain itu, ketika karyawan memiliki prasangka buruk terhadap perubahan organisasi, maka secara tidak langsung akan muncul mekanisme pertahanan untuk melawan perubahan yang menurut mereka tidak akan berhasil. Saran penelitian ini yaitu dengan meningkatkan instrumen pengukuran yang digunakan oleh peneliti sehingga dapat digunakan oleh peneliti-peneliti lain. Namun penelitian ini tidak bermaksud menjadi paten atau tetap, melainkan hal ini menjadi upaya awal untuk mengukur reaksi individu terhadap perubahan dalam konteks Brazil. Penelitian di masa mendatang diharapkan peneliti dapat menggeneralisasi responden dengan mempertimbangkan wilayah regionalnya. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, yaitu penelitian ini memiliki sejumlah besar responden, namun tidak mempertimbangkan bahwa Minas Gerais atau negara bagian Brasil ini adalah negara besar dengan karakteristik regionalnya. Secara tidak langsung ini juga merupakan saran untuk penelitian ini, yaitu dengan menggeneralisasi responden yang terdapat di wilayah tertentu. Yang terakhir, terdapat instrumen penelitian yang berisikan variabel-variabel yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada individual resistance to organizational change atau perlawanan individu terhadap perubahan organisasi. Ada juga individual indecision and inconclusiveness atau keraguan dan ketidakkonsistenan individu. Ada juga the threat to social life atau ancaman terhadap kehidupan sosial. Ada group pressure atau tekanan kelompok. Ada juga organizational consistency atau konsistensi organisasi, dan juga previous experience unsuccessful yaitu pengalaman sebelumnya yang tidak berhasil. Nah, saya akan membacakan beberapa instrumen dari penelitian ini. Yang pertama, you are afraid to relocate to other sector where you have to work with employees you do not like or do not like you. Artinya Anda takut pindah ke sektor lain di mana Anda harus bekerja dengan karyawan yang tidak Anda sukai atau tidak menyukai Anda. Yang kedua, you believe that other employees in this organization knew more about what is better for the organization than the ones that participated in the implementation of the ADE. Anda yakin bahwa karyawan lain di organisasi ini lebih tahu banyak tentang apa yang lebih baik bagi organisasi daripada mereka yang berpartisipasi dalam implementasi ADI. Dan satu lagi, you believe that the ADE is another attempt to change that will change to worse or stay in the same place at the end. Anda percaya bahwa ADI adalah upaya lain untuk berubah, yang akan berubah menjadi lebih buruk atau tetap di tempat yang sama hingga akhir. Ya, terima kasih. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.